وبالمؤمنين إخوانا وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى حضرة صاحب الكتاب الإمام أبو زكريا النووي المسيكي الشافعي رحمه الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sedikit saja ya kita yang kemarin paling juga 10 lembar ya, banyak 10 lembar insyaallah sih. Bab mayakulu idza ra'ata syai'un aw fazi. Bab apa yang kita ucapkan ya, ketika kita itu terkejut atau takut kepada sesuatu. Warwaina fi kitab Ibnu Sini, dalam kitab Ibnu Sini diriwayatkan an Sauban radhiyallahu an, dari Sauban radhiyallahu an. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ridaha sayyan, ketika beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qol wallah, maka diucapkan oleh baginda wallah Allahu Rabbi la syarikalah. Mudah ya, wallah ya Allah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, la syarikalah, enggak ada Tuhan selain Allah ya. Apakah kalau kita takut, khawatir ya, takut, terus kita merasa cemas, maka ucapkan wallah Allahu Rabbi la syarikalah, wallah Allahu Rabbi la syarikalah. Entar apa lagi merasa susah ya, merasa butuh sesuatu ya, merasa enggak punya apa-apa, merasa harus didesak, harus terdesak untuk menunaikan sesuatu, maka baca doanya wallah Allahu Rabbi la syarikalah. Begitu aja, enggak apa ya, tapi harus dengan hati yang tulus, bersih, ikhlas ya. Kalau doa itu yang dipentingin ikhlas ya, ikhlas, enggak terburu-buru, enggak juga ada paksaan ya. Ente doa dipaksa boleh nggak? Ayo doa orang lagi utang dipaksa doa, itu mulai utang paksa doa, baca itu itu paksaan. Warawayna fi sunan Abi Dawud, riwayat Sunan Abi Dawud ya, wa Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi dikatakan bahwa Amir Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW karena yu'alimuhum minal faza' kalimah, beliau mengajarkan ya, kepada kalian daripada kalimat manakala kalian dalam keadaan membutuhkan atau keadaan susah atau keadaan takut ya, atau keadaan khawatir atau keadaan merasa tertekan. Apa kalimatnya? A'udzu bikalimatil hitamati min ghadabi. A'udzu bikalimatil hitamati min ghadabi. Jadi kalau ente masuk ke ruangan yang di mana situ rumah tua, rumah angker,
ya, rumah tua, rumah angker, atau jalan melewati sesuatu, entah jalan itu sepi, lewat kuburan, ya, menjadi entah ente dalam keadaan dipaksa sama orang, lawan sana lu, kalau enggak habis gitu kan. Jadi baca kalimat ini, ente enggak akan ganggu. Bacanya a'udzubika bikalimatil tammah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kalimat-Mu yang sempurna. Bin ghadabi, daripada apa namanya? Ghadab itu azab. Jadi daripada siksaan. Aku berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna daripada siksaan. Wa syarra ibadi, dan daripada kejahatan hamba-hamba makhluk. Oh, udah lengkap nih. Kita lewat jalan, kita masuk ke rumah, kan sering ada tes uji nyali. Kalau ente tes uji nyali, baca ini cocok. Sebelum masuk, baca a'udzubika bikalimatil tammati min ghadabi, ya, wa syarri ibadi, dan daripada kejahatan hamba-hamba. Tambahin lagi, wa min hamadatis syayatin, dan daripada bisikan setan. Ya. Tambahin lagi, wa ayyahdurun, dan daripada kehadirannya, perwujudannya, nampakkannya. Nah, ente kalau baca doa ini nggak ada yang nampak, nggak ada yang wujud, nggak ada yang ganggu ente. Walaupun ente diuji nyali di rumah yang berhantu sekalipun, baca ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah ya Allah. Itu ente seolah-olah nggak kelihatan, dijaga benar-benar. Mak ente masuk tabur semua. Tapi kalau ente mau podcast, mau nyari hantu, jangan baca doa ini, belakabur, nggak bakal nangkep, nggak bakal nangkep. Bacanya apa? Hadir. Di absen kayak orang di absen ya. Bacanya itu kan, itu paling apa itu apa itu? Tadi kalimatillahi ta'ala min ghadabi. Terus? Wasyari ibadi. Terus? Wa min hamazatis sayat, wa min hamazatis sayatin, wa ayyahdurun. Nah itu kalau ente baca itu nggak bakal, insya Allah, dan yakin nggak bakal diganggu oleh makhluk apapun. Dan kalau ente masuk ke kampung orang, ente takut, ya, baca doa ini. Ente takut gitu kan, waduh, kampung di sini preman semua nih. Baca doa ini, insya Allah pada baik semuanya. Siapa yang ajar? Rasulullah. Ya, yang ajar. Siapa yang lebih paten daripada ajarannya selain ajaran Rasulullah aja. Ya, makanya itu yang tiga keyakinan antum aja. Ya, kalau lewat kampung yang banyak orang jahatnya, bacain. Kalau banyak orang zolimnya, bacain. Ya, kalau ente kerja itu dunia kerja, banyak kan ada orang sirik, ada orang ini. Bacain, insya Allah ente nggak bakal diganggu orang itu. Insya Allah gangguan dia nggak bakal mempan nanti. Apalagi sekarang udah tabur-taburan ya. Wah, bahaya nih. Udah tabur-taburan. Ya. Ini sih diem aja, setan yang bekerja. Ya. Perdukunan gitu. Nah jadi ini insya Allah pasti nggak akan diganggu kalau itu ya. Selanjutnya mayaqulu idza asabahu hamun wa hazan. Apa yang diucapkan ketika kita tertimpa daripada kesusahan dan kesedihan. Rawaina fi kitab Ibnu Sirin, dalam kitab Ibnu Sirin an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun, barang siapa yang tertimpa hammun, itu artinya kesulitan, au hazan, atau tertimpa dia daripada kesedihan, faliyadamu bihadhil kalimat, maka hendaklah dia berdoa dengan kalimat ini. Ya, kalau kita kesulitan atau kita dalam keadaan sedih, doa kalimat ini.
Yaqul ucapkanlah ana abduka ibnu abdik. Begini saudara, ini sebenarnya doa yang harus dihafal oleh semua. Dalam setiap doa apapun pakai doa ini, insya Allah dikabul doa yang lain. Ya, makanya jangan segan-segan nanya, jangan segan-segan baca ini. Setiap kali ente doa ini selesai sholat waktu baca ini, insya Allah apapun daripada kesedihan itu hilang semua, daripada kesusahan hilang, daripada hajat kabul. Apa doanya? Anak abduka ibnu abdik. Aku ini hambamu ya Allah, daripada anak hambamu, artinya dari bapak kita. Ibnu amatik, anak daripada hamba perempuanmu, yaitu ibu kita. Fi qabdoi, dan aku ini di dalam genggamanmu. Nasiyati biadik, dan dalam kuasa genggaman tanganmu. Madin fiya hukmu, maka aku ini berlaku atas diriku ini adalah hukum-hukummu. Adalun fi qada'u, keadilanmu pun berlaku di dalam setiap ketentuan yang telah engkau tentukan kepadaku. As'aluka bikulli ismin, aku memohon kepadamu daripada tiap-tiap namamu, huwalaka, daripada tiap-tiap namamu yang kau sandingkan kepada zat. Sammaita bihi nafsak, yang engkau tempelkan, yang engkau sebutkan di dalam tiap-tiap dirimu, jatmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, ya baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau daripada hamba-hamba yang engkau ajarkan, daripada orang-orang yang telah engkau ajarkan kepada mereka ciptaan. Awis tak terjadihi fi ilmil ghaib, ya, yang engkau pilihkan daripadanya nama-namamu itu dalam setiap ilmu-ilmu yang gaib, indah daripada sisimu. Anta ja'alal Qur'an nuran sadari, maka jadikanlah Al-Quran itu cahaya dalam kalbuku. Wa rabi'a qalbi, dan penghibur daripada hatiku. Wa ja'ala huzni, dan pemusnah daripada kesulitanku. Wa zahaba hammi, dan pengusir daripada laraku. Maqala rajul min qaum, maka berkata seseorang lelaki daripada satu kaum yang duduk di depan Rasulullah, ya Rasulullah, innal maqbun liman mubin haula'il kalimat, sungguh merugi orang yang enggak baca doa ini. Lalu dijawab Rasulullah, ajar benar, kata Rasulullah, tepat gitu istilahnya. Kalau ajar itu artinya gitu, tokcer, tepat, benar gitu. Benar kan? Faquluhunna wa allimuhunna, maka ucapkanlah doa ini dan ajarkan. Nah ini makanya Rasulullah suruh ajarin. Berarti kalau Rasulullah suruh ajarin, penting di doa. Ente baca aja, baca setiap hari, lama-lama hafal kok. Ente Al-Fatihah setiap kali baca, dengerin, hafal, ya kan? Doa ini hafal, habis doa ini ente doa yang lain. Doa yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ummul timasa fa fihi na azhaballahu ta'ala huzuna wa aqla'a faraha. Maka kalau ente baca doa ini, semua kesulitan hilang, semua kesedihan hilang, nggak ada lagi sulit dan sedih sepanjang hidup ente. Masya Allah, enak kan? Enak loh. Ada masalah, baca doa ini, sirna, ada aja jalan keluar. Kenapa Rasulullah bilang fakuluhunna wa allimuhun, baca, artinya baca, sering dibaca, ya, dan ajarkan. Kenapa Rasulullah bilang begitu, sering dibaca? Karena doa itu adalah senjata. Doa itu senjata, ya. Ibarat doa itu golong, ya. Ente kasih golong, ente tembak golong, ente gini, ente bisa pakai.
nggak diasah, nggak apa, nggak dipoles, diamin aja gol, nggak pajang, ya, nggak bisa ini. Ada musuh datang, gua memegang di ayo, ya. Karena kenapa? Dikasih senjata tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah diolah, dimainin, ya, nggak pernah dilatih. Ente dikasih FM, ente dikasih AK-47, ente dikasih M16, sekalipun senjata berat, dikasih itu buat melindungi diri. Dia mereka nggak sering dilatih. Begitu ada musuh, mah petak, ya, buang lagi deh, sejauh katanya saya juga bohong. Ente ketembak. Makanya senjata itu harus dilatih. Dibaca, kalau doa harus dibaca, senjata harus dilatih, latihan nembak. Jadi kasih senjata tembakan kan, dikasih golok latihan, bawa pisang kayak apa kayak gaya-gayaan gitu kan. Ya ada kambing orang tempat saya nembak, gitu kan. Ya nanti kalau korban itu latihan ini di mana? Kambing gua habis latihan Pak. Masya Allah. Enak aja dulu latihan enak kambing gua habis. Ada lagi gunting lagi katanya. Jadi begitu, harus doa harus dibaca terus. Kalau dikasih doa dibaca. Kenapa demikian? Karena kan suatu hari nanti ente kepepet, ente baca doa ini kabul. Karena Allah bisa dibaca. Nah, kan begitu. Ketika ente ada musuh, senjata digunakan tembak. Tepat sasaran kan? Tepat sasaran, gede harus. Coba kalau orang yang enggak dikasih senjata dijamin benar berfungsi nembaknya asal-asalan. Ya paling ada bental gitu kan. Tapi kalau senjata Colt begitu, bental itu nggak bisa, harus sering dilatih. Arahnya kemana ya? Bikin kopi dikasih senjatanya tuh ya, apa namanya? Ya pokoknya ya apa blendernya kayak apa-nya gitu ya, dikasih dijamin. Coba bikin kopi. Nah, caranya. Nah, air itu mau pakai ulekan. Ya susah, makanya harus sering dilatih. Ya itulah doa, makanya senjata itu doa. Nah kalau ini berarti nanti tanya bagaimana sih doanya tulisannya, tanya. Dan waqa'a fi halaqah. Rawaina kita di Ibnu Sini an Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, al-alimuka kalimati idza waqa'ta fi warqatin qulta. Wahai Ali, aku mau ajarin kau sebuah kalimat. Maka ketika engkau dalam keadaan terjepit, ya, engkau baca. Mau nggak? Lalu dia jawab, saya jangan ibadah. Mau lah pasti. Ja'ala lillahi fida'at. Nah, kalau orang dikasih amalan, maka jawabnya ini, ja'ala lillahi fida'at. Ja'ala lillahi fida'at. Ya, maka apa artinya? Itu artinya dijadikan Allah untukku. Fida'at itu dalam arti di bawah kuasanya, bawah kuasamu. Jadi terserah deh kau mau ini, aku terima gitu insya Allah. Kalau orang sekarang ya ajas hukum ya maka apa namanya mobil itu ya. Tapi yang benar ini ja'ala lillahi fida'at. Qala dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza waqa'ta fi warqatin faqul. Apa namanya doanya? Cuma baca kok Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma syaa minal anwa'il bala, maka Allah akan singkirkan itu bala. Allah akan singkirkan itu rintangan. Nggak ada lagi yang berani, nggak ada lagi yang bisa menghalangi.
nggak ada lagi yang bisa mencelakai diri. Ketika Sayyidina Ali berangkat ke medan tempur untuk merobohkan bentangan daripada umat Yahudi yang dikenal dengan perang Khaybar, ya kemarin saya cerita itu benteng yang tinggi, ya nggak akan bisa masuk orang, makanya Rasulullah melempung, lalu di amar Rasulullah nggak ada, pokoknya umat itu nggak ada yang bisa masuk, gitu kan. Akhirnya takut-takutin, takut-takutin aja kalau nggak keluar kita terbangin di pohon. Maka dia putus asa di dalam orang Yahudi, berhari-hari nggak makan, ditungguin sama umat muslim enak buang korma, ya kan, lapar dikit tinggal manja, kalau dia main dalam benteng, orang Yahudi pengecut, ya, makanya nggak berani keluar. Begitu udah kelaparan, kata penduduknya, udah kita nyerah aja, nggak bisa, kata ketuanya, pokoknya kita harus bertahan di sini. Begitu putus asa, udah ketahuan ya titik-titik mau nyerah, bukan mau nyerah, maksudnya lemah, digempur ke Sayyidina Ali. Akhirnya dikuasai benteng gitu, ya nggak sampai habis musnah. Orang Islam nyerbu musuh tuh nggak musnah, ya nggak kayak umat lain nyerbu musnah habis. Kalau orang Islam nyerah, udah kalah, udah harta diambil. Ya kalau resiko kalau kalah perang, harta diambil wajar. Dimanapun kalau kita menang, harta diambil wajar. Perempuan diambil wajar. Kalau orang kalah perang gitu, hati-hati nih. Oh jangan. Kalau istri itu boleh, ya ini yang melawan walaupun itu kalah perang. Ya ambil itu, nanti mati itu syahid. Gitu. Tapi kalau ya istilahnya orang lain gitu kan, atau anak sekalipun, kalau itu kita kalah perang diambil, ya kita mau bilang apa, kita kalah perang gitu. Diambil semua harta dan perbendaharaan kita, diambil. Nah itu kan gitu doang. Habis itu mau bayar mau bayar dia mau gimana, ya udah kan pergi, karena itu pengusiran. Rasulullah dari ultimatum, nggak ada lagi Yahudi di Madinah, keluar semua. Karena kenapa? Bikin rusuh. Ntar dia ngomong sini jelek-jelekin Rasulullah, ntar datang ke Rasulullah baik-baikin Rasulullah, kesana lagi jelek-jelekin. Begitu bikin rusuh. Jadi orang Yahudi ini begitu pengecutnya, nyari perlindungan sampai sana ngejatuhin. Ya kayak sekarang begitu kan, dikasih datang keluar dari Eropa, datang disambut sama saudaranya. Waduh kasihan, kata orang Arab, sini udah sehat, seger, udah bisa berusaha, kayak dikit, tanahnya dibeli, dipaksa. Orang Arab dipaksa keluar airnya, ya kan? Air tanah dikuasain sama orang Yahudi. Begitu dikasih hati minta jantung. Iya. Kasih jantung pisang, ya kan? Nah kalau jantung pisang kan harus ditebas dulu kan? Nah itu maksudnya. Kita mau jantung, nih. Makanya benar, bunuh kata Hitler, bunuh semuanya tuh. Jangan sampai anak-anaknya bunuh, jangan kasih itu. Nyakit itu bakteri, TBC kali ini. Hitler bilang TBC, benar. Karena TBC pada waktu itu adalah penyakit yang susah diobati, nggak ada obat waktu itu, menular lagi. Nah itu orang Yahudi sama Hitler bilang itu TBC ini, bakteri, virus, penyakit nular nanti. Gitu. Oke itu wah habis. Akhirnya yang kena efeknya saudara kita dari sedikit. Ada pertanyaan nggak? Itu dulu ya, ada agak lelah malam ini. Ada pertanyaan nggak? Hah? Doa yang tadi, nanti dicatat, ya nanti kasih itu. Nanti Ikram tuh yang nulis di situ. Makanya sering nonton Momen TV-nya apa? Oh TV. Kalau TV VPN, pakai VPN ya, nggak bisa pakai biasa. Nanti kalau nggak pakai biasa lokal ya. Tapi kalau internasional pakai VPN. VPN yang bagus, jangan iklan mulu bayar. Ada juga gini-gini yang paham, ya nggak cucu-cucu banget ya. Ayo, ya.